Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahro dengan NIM 23030260045, mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya akan menjelaskan tafsiran ayat tentang kewajiban belajar dan mengajar, sifat-sifat pendidik, perilaku mahmudah dan mazmumah, subjek dan objek pendidikan. Ayat yang pertama yaitu tentang kewajiban belajar dan mengajar. Ada dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Asbabun nuzul ayat ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hiro. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak dapat membaca." Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 kali hingga akhirnya Jibril membacakan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, peristiwa ini menunjukkan bahwa risalah Islam dimulai dengan perintah mencari ilmu sebelum turunnya kewajiban-kewajiban syariat lainnya. Tafsiran ayat ini yaitu menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Allah memulai wahyu dengan perintah membaca sebagai bentuk pemuliaan terhadap ilmu pengetahuan. Perintah Iqra menunjukkan bahwa membaca merupakan pintu masuk bagi seluruh ilmu. Pada ayat Alladzi 'allama bil qalam, Allah menegaskan bahwa pena merupakan sarana penyebaran ilmu yang memungkinkan ilmu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Wahbah Az-Zuhail dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar pendidikan Islam yang menekankan kegiatan membaca, menulis, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu, yang kedua pentingnya budaya membaca, yang ketiga pentingnya menulis dan dokumentasi ilmu, yang keempat pendidikan harus berlandaskan tauhid, yang kelima ilmu merupakan dasar kemajuan pendidikan. Ayat yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahannya yaitu, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Asbabun nuzul ayat ini, mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak memiliki sebab turun secara khusus. Ayat ini merupakan penjelasan umum tentang tujuan penciptaan manusia dan jin. Tafsirannya At-Tabari dalam Jami' al-Bayan menjelaskan bahwa makna liya'budun adalah agar manusia mentauhidkan Allah, mentaatinya, dan mengabdikan seluruh kehidupannya kepada Allah. Beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas, makna liya'budun adalah liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manusia yang dilakukan sesuai syariat dan diniatkan karena Allah dapat bernilai ibadah. Ayat ini
menunjukkan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengabdikan diri kepada Allah. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama, pendidikan bertujuan membentuk insan bertakwa. Yang kedua, pendidikan mengarahkan manusia mengenal Allah. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya berorientasi dunia tetapi juga akhirat. Yang keempat, pembentukan akhlak menjadi tujuan pendidikan. Yang kelima, ilmu harus mengantarkan manusia kepada penghambaan kepada Allah. Ayat yang ketiga yaitu mengenai metode pendidikan dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Asbabun nuzul ayat ini menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini turun sebagai petunjuk bagi Rasulullah dalam menghadapi berbagai macam karakter masyarakat ketika berdakwah di Mekah maupun di Madinah. Tafsir ayat ini menurut Al-Qurtubi, bila hikmati dalam ayat ini berarti menyampaikan ilmu dengan argumentasi yang kuat dan tepat sesuai kondisi peserta didik. Wal mau'izatil hasanati dalam ayat ini berarti memberikan nasihat dengan kelembutan dan kasih sayang. Wajadilhum billati hiya ahsan berarti melakukan dialog dan diskusi dengan cara yang santun dan tidak merendahkan lawan bicara. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar penggunaan metode ceramah, nasihat, diskusi, dan dialog dalam pendidikan Islam. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu metode hikmah atau kebijaksanaan, yang kedua metode nasihat, yang ketiga metode dialog dan diskusi, yang keempat menghargai peserta didik, yang kelima menghindari kekerasan dalam pendidikan. Ayat yang keempat yaitu mengenai subjek dan objek pendidikan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Asbabun nuzul ayat ini, ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami mengetahui bagaimana menjaga diri kami, tetapi bagaimana kami menjaga keluarga kami?" Rasulullah menjawab, "Perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan larang mereka dari apa yang dilarang oleh Allah." Riwayat ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tafsir ayat ini yaitu Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan mengatakan alamuhum wa adibuhum. Alimuhum wa adibuhum. Ajarkanlah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kepala keluarga bertanggung jawab mendidik anak dan keluarganya agar mereka taat kepada Allah serta menjauhi perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua merupakan subjek pendidikan utama dan anak dan anggota keluarga merupakan objek pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung, yang pertama, orang tua sebagai pendidik utama, keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama, pendidikan akhlak dan agama sangat penting. Yang keempat yaitu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, dan yang kelima yaitu pentingnya keteladanan dalam keluarga. Nah, ayat yang kelima yaitu mengenai materi pendidikan dalam surat Al-Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku,
Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezoliman yang besar. Asbabun nuzul ayat ini, yaitu ayat ini tidak memiliki sebab khusus, sebab turun secara khusus karena merupakan bagian dari kisah Luqmanul Hakim yang diabadikan Allah sebagai teladan pendidikan dalam keluarga. Tafsir ayat ini menurut Ibnu Katsir, nasihat pertama Luqman kepada anaknya adalah tauhid karena akidah merupakan pondasi utama akidah merupakan pondasi seluruh pendidikan Islam. Ungkapan ya bunayya, wahai anakku, menunjukkan metode pendidikan yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan innasyirka ladzulmun adzim menjelaskan bahwa syirik merupakan dosa terbesar sehingga pendidikan akidah harus menjadi prioritas utama dalam mendidik anak. Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa pembentukan keimanan merupakan dasar bagi pembentukan akhlak, intelektual dan kepribadian seorang muslim. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan ini, yang pertama yaitu tauhid sebagai materi utama pendidikan. Yang kedua, pendidikan akidah sejak usia dini. Yang ketiga, pentingnya kasih sayang dalam mendidik. Yang keempat, mendidik karakter harus berlandaskan iman. Yang kelima, orang tua berperan penting dalam pembinaan akidah anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.